memiliki ilmu-ilmu dasar keislaman, tidak memiliki kualifikasi untuk menafsirkan agama secara benar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, berarti ada 2 poin ya, bukan 3 poin yang ingin saya sampaikan. Tadi saya menyampaikan 3 kalau tidak salah. Ada 2 poin. Tadi yang pertama. Sekarang yang kedua adalah bahwa Islam itu adalah agama universal. Agama universal. Ada satu ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami wahai Muhammad mengutusmu kecuali kepada seru sekalian alam. Nah, seru sekalian alam di sini tidak hanya manusia, tapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, hutan, gambut, laut, segala macam. Jadi Islam memiliki konsep yang sangat tegas terhadap lingkungan. Karena Islam itu tidak hanya agama untuk manusia. Ketika dikatakan agama Islam itu untuk manusia, itu pun tidak hanya untuk orang Islam. Agama Islam itu untuk orang Islam, untuk orang non-Islam. Sehingga Islam menawarkan sistem-sistem sosial yang itu bisa diberlakukan untuk semua manusia. Tidak hanya yang Islam, tapi yang non-Muslim pun demikian. Islam juga agama alam. Islam juga agama untuk binatang. Karena itu sangat banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menggambarkan betapa atau bagaimana Rasul memperlakukan binatang. Kucing umpamanya. Ada sebuah hadis yang sangat indah sekali bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sedang duduk, kemudian ada kucing yang tidur di pakaiannya. Karena Rasul tidak mau membangunkan kucing, maka Rasul memilih menggunting pakaiannya sehingga tidak mengganggu kucing. Indah sekali itu, indah sekali. Ada juga hadis yang mengatakan, dan ini luar biasa ini, bahwa ada seorang pelacur, ya, ada seorang pelacur, hidupnya hanya melacur sepanjang hidupnya. Suatu hari dia sedang kehausan, kemudian dia menemukan sumur, dan sumur itu adalah satu-satunya sumber minum. Maka dia mengambil ember atau timba untuk mengambil air. Setelah dia mendapatkan air, dia menemukan anjing di sampingnya yang juga sedang kehausan. Lalu si pelacur tadi memberikan airnya kepada si anjing, padahal dia sendiri sedang dalam keadaan haus. Gara-gara tindakannya itu, dikatakan bahwa si pelacur itu masuk surga. Karena mendahulukan anjing yang kehausan. Memang menafsirkan ucapan Rasul tidak bisa saklek, tidak bisa letterlet, harus ditafsirkan secara intertekstual memang ya. Dibanding-bandingkan antara satu hadis dengan hadis yang lain, itu masalah hermeneutika hadis lah, bukan persoalan yang kita bahas di sini. Itu persoalan lain. Yang ingin saya sampaikan adalah betapa, iya Pak, yang ingin saya sampaikan adalah betapa Islam memiliki concern yang sangat mendalam sekali terhadap lingkungan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Al-Qur'an. Telah muncul kerusakan di laut dan di bumi akibat ulah tangan manusia. Nah, Islam tidak spesifik tentang gambut, tidak spesifik tentang hutan, tidak spesifik tentang unsur-unsur ekologis tertentu. Karena Islam bukan agama teknis, Islam agama konseptual. Tapi konsepnya sangat tegas bahwa alam harus dijaga, hutan harus dijaga, laut harus dijaga. Karena ketika laut rusak, ketika hutan rusak, maka
yang akan menanggung akibatnya adalah manusia juga. Dan kerusakan-kerusakan itu adalah akibat dari ulah tangan manusia juga. Saya senang bergabung dengan forum ini karena kebetulan dalam orasi ilmiah saya ketika pengukuhan saya sebagai guru besar, saya mengangkat tema tentang Green Sufism. Green Sufism. Sufism itu adalah tasawuf ya. Sufism itu adalah dimensi mistis daripada Islam. Dimensi mistis. Kemudian saya melihatnya dari aspek konsep ekologinya. Maka orasi ilmiah saya sebut Green Sufism. Dan saya senang bahwa banyak orang yang merasa tertarik sehingga ingin ketemu saya dan ingin mengembangkan apa yang saya sebut sebagai Green Sufism tadi. Walaupun ini masih konsep awal, tapi saya menemukan bahwa para sufi itu juga memiliki kepedulian yang sangat besar sekali terhadap lingkungan. Memang tidak ada para sufi yang mengajukan konsep mengenai ekologi, mengenai lingkungan, tidak ada. Yang ada adalah perilaku. Perilaku para sufi, bagaimana mereka menghargai lingkungan. Saya ingin sampaikan satu cerita tentang bagaimana para sufi. Para sufi ini adalah orang-orang yang mempraktekkan tasawuf, mempraktekkan sufism. Mereka yang berperilaku rendah hati, sederhana, ya, itu disebut sufi. Yang terus berusaha untuk membersihkan jiwanya, mendekatkan diri kepada Allah. Ada satu cerita yang dialami oleh seorang sufi bernama Abu Yazid Al-Bistami. Suatu hari Abu Yazid Al-Bistami ini mencuci pakaian. Setelah mencuci pakaian, dia bingung. Tolah-toleh ke sana kemari. Datanglah seorang teman. Seorang teman ini mengatakan, "Wahai guru, kenapa engkau bingung?" Abu Yazid mengatakan, "Saya bingung karena saya tidak tahu mau menjemur pakaian ini di mana." Seorang teman tadi mengatakan, "Jemur saja di dinding tetangga itu." Kata Abu Yazid, "Oh, itu namanya merampas hak tetangga. Itu kan dinding tetangga. Tidak boleh." Kalau begitu, jemur saja di dahan pohon, wahai. Abu Yazid mengatakan, "Oh enggak, jangan. Itu akan merusak si dahan. Saya tidak mau merusak tanaman." Kalau begitu, bagaimana kalau dijemur di atas rumput? Jemur di atas rumput, wahai. Abu Yazid mengatakan, "Oh jangan, itu akan merusak rumput. Saya tidak mau." Lalu bagaimana, wahai guru? Abu Yazid mengatakan, "Gini saja, saya akan menunduk seperti posisi orang rukuk. Tolong baju saya ini dijemur di atas punggung saya." Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Yazid, menjemur pakaiannya di atas punggungnya sampai kering. Inilah beberapa ilustrasi betapa para sufi dan juga para ulama lainnya yang menunjukkan kepedulian mereka yang mendalam tentang lingkungan. Nah, ilmu lingkungan dalam Islam ini saya sangat menyayangkan belum dikembangkan dengan baik. Padahal Islam mengandung ajaran-ajaran yang sangat mendalam sekali tentang lingkungan. Mengapa ulama zaman dahulu tidak mengembangkan ilmu lingkungan? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dan itu sering muncul di benak saya. Salah satu jawabannya adalah karena isu lingkungan itu isu baru, bukan isu lama. Isu baru, global warming, menaiknya permukaan air laut, banjir di mana-mana, kemudian perubahan iklim,
Yang panas jadi dingin, dingin jadi panas. Kemudian kebakaran hutan. Ini adalah isu baru. Dan ini adalah tantangan bagi kita semua agar kita bisa melakukannya, menghadapinya dengan penuh kebajikan. Seorang ahli antropologi dari Amerika, ini saya tulis juga dalam buku saya Antropologi Tasawuf. Dia mengatakan, mengilustrasikan tentang bagaimana kerusakan alam yang kita alami dengan mengatakan bahwa Tuhan itu dengan kebaikannya telah memberikan cangkir kepada setiap anak manusia. Tapi masalahnya adalah cangkir itu sudah pecah sekarang. Cangkir itu sudah pecah. Dengan pecahnya cangkir itu, maka pecah pula perilaku manusia menjadi berantakan, hancur, dan rusak. Dan itu berdampak kepada rusaknya lingkungan, rusaknya alam yang sedang kita tinggali. Maka menjadi kewajiban kita bersama. Menjaga lingkungan tidak hanya imperatif moral, tapi ini imperatif agama. Karena alam itu adalah cermin daripada Tuhan. Saya sangat menikmati sekali melakukan kontemplasi dengan melihat ciptaan-ciptaan alam. Para ulama terdahulu, para sufi juga demikian. Melihat pohon, yang diingat adalah Tuhan. Melihat gunung yang indah, hutan yang indah, itu yang diingat adalah Tuhan. Apa yang terjadi jika cermin-cermin tempat kita melihat Tuhan ini rusak? Saya tidak bisa membayangkan, jangan-jangan anak cucu kita nanti akan kehilangan Tuhan seiring dengan hilangnya alam. Ketika hutan sirna, yang nampak di matanya adalah kegersangan, bukan keindahan. Ketika laut itu kotor, yang nampak di matanya adalah lumpur, sampah, bukan sesuatu yang indah. Padahal Tuhan itu hanya bisa ditemukan melalui sebuah keindahan. Ya. Allahu jamil, innallaha jamil, yuhibbul jamal. Sesungguhnya Tuhan itu indah dan ia menyukai keindahan. Kalau sedikit kita balik, logikanya bahwa keindahan Tuhan itu hanya bisa ditemukan melalui sebuah keindahan. Alam itu indah, sungai itu indah. Saya khawatir sekali anak cucu kita tidak bisa menemukan Tuhan, tidak bisa menikmati keindahan Tuhan, karena sungainya tidak lagi indah, hutannya tidak lagi indah, gunungnya gundul, lautnya kotor, lingkungannya bau, sehingga yang nampak adalah kekotoran, kebusukan, dan lama-lama Tuhan akan sirna. Saya yakin Tuhan tidak bisa ditemukan dari gedung-gedung yang menjulang. Tuhan tidak bisa ditemukan dari kemewahan dunia, tidak bisa. Tuhan tidak bisa ditemukan dari gedung-gedung pencakar langit, beton-beton di kota-kota besar di dunia. Kita ke sana tidak bisa menemukan Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan dari cermin yang ia ciptakan, yaitu alam semesta. Jadi alam semesta ini adalah cermin Tuhan, karena itu cermin ini harus terus kita usap, terus kita basuh, terus kita jaga, sehingga dari cermin-cermin itulah kita bisa menemukan tidak hanya Tuhan, tapi juga keindahan Tuhan, karena Tuhan itu tidak cukup kita pahami sebagai sebuah esensi, tapi juga harus kita tangkap aspek keindahannya, aspek estetisnya. Dan itu yang dianjurkan oleh Islam, kita tidak hanya menemukan Tuhan, tapi juga menemukan aspek keindahannya. Ya, ya. Saya kira begitu, ya. Wening, begitu. Dan sekali lagi saya mohon maaf tidak punya PPT. Saya khawatir peserta kurang enjoy tanpa PPT, tapi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini cukup memberikan bahan untuk refleksi. Ya. Terima kasih Bu Moderator, Bu Wening.
Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Qadir Riyadi. Saya kira ini satu refleksi yang luar biasa. Bagaimana kita mengkonekkan antara alam dengan agama yang dalam konteks ini adalah Islam. Dan saya lihat ini adalah studi yang sangat kontekstual. Ketika kita sekarang di dalam studi-studi ilmu sosial humaniora juga berbicara mengenai ekologi, mengenai ekokritik. Jadi ekologi, ekokritik itu hampir ada di semua lini-lini disiplin-disiplin ilmu sosial humaniora. Jadi kita sangat menunggu ini studi dari teman-teman UIN, IAIN, STAIN dan lain sebagainya, yang nanti mudah-mudahan Pak dengan inspirasi buku Bapak antropologi Sufi ya, dan juga arkeologi Sufi, nanti teman-teman bisa mengikuti jejak Pak Abdul Qadir untuk mengembangkan studi Islam dikaitkan dengan persoalan ekologi. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Abdul Qadir Riyadi. Untuk selanjutnya saya undang Ibu Pendeta Mary Kolimon dari beliau adalah Ketua Sinode GMIT Gereja Mahasiswa Injil di Timor Kupang. Silakan Ibu Mary, kami beri waktu untuk Anda. Ya, banyak terima kasih Ibu, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali dapat kesempatan hari ini bergabung dalam ruang belajar virtual yang difasilitasi oleh teman-teman ICRS. Saya berbagi dari tempat saya selalu pegang prinsip bahwa apa yang kita lihat itu tergantung dari tempat di mana kita berdiri. Dan apa yang bisa saya bagi di meja belajar kita, di ruang belajar kita hari ini, berasal dari refleksi saya sebagai seorang perempuan Kristen, seorang teolog. Saya mengajar di program Pascasarjana Universitas Kristen Arta Wacana di Kupang. Saya menyebut diri seorang feminis, gelisah dengan ketidakadilan sosial berbasis gender, tapi juga ketidakadilan sosial yang lain kepada kaum rentan, termasuk juga ketidakadilan ekologis. Konteks saya jelas Timor Barat di Nusa Tenggara Timur. Hal inti yang ingin saya dorong dalam diskusi pagi hari ini ialah bahwa untuk menjadi rahmat bagi kehidupan di bangsa ini, agama-agama di Indonesia, Islam, kekristenan, Hindu, Buddhis, dan agama-agama yang lain, terutama agama saya, mesti mengerjakan mandat untuk mendialogkan teks-teks keagamaan dengan teks kehidupan masyarakat, teks kehidupan alam dalam konteksnya. Kita selalu bicara tentang makna shalom, makna shalom, makna salve sebagai damai sejahtera, tapi untuk mewujudkannya satu pekerjaan besar yang harus dikerjakan yang dalam banyak hal belum berhasil dikerjakan dengan baik oleh agama-agama di Indonesia ialah mendialogkan teks-teks agama mereka, entah dari kitab suci, dari tradisi-tradisi keagamaan yang lain, dengan realitas kehidupan masyarakat, dengan realitas kehidupan alam, di mana agama itu berada. Kita diajak hari ini belajar tentang keprihatinan kerusakan lahan gambut di Indonesia dan apa peran agama-agama untuk itu. Waktu yang disediakan bagi saya itu 10-12 menit. Saya coba memakai waktu ini dengan baik untuk menjelaskan apa yang telah saya siapkan. Saya belajar bahwa lahan gambut di Indonesia itu sebenarnya suatu karunia yang luar biasa dari alam untuk negeri ini. Itu hebat sekali. Lahan gambut yang besar di Sumatera, di Kalimantan, juga di beberapa negara yang lain, Finlandia, itu memberi kita pelajaran yang luar biasa bagaimana alam menata dirinya. Ribuan tahun proses lahan gambut itu terjadi. Dan kita juga belajar ada fungsi-fungsi yang hebat dari lahan gambut itu. Ada fungsi ekologis, memelihara sumber air, memelihara struktur tanah, memelihara kesuburan tanah, menyimpan dan mendaur unsur hara, menyerap, menguraikan zat-zat pencemar,
menyumbang bagi kestabilan iklim. Sekarang kita bicara tentang climate change, tentang perubahan iklim. Dan salah satu hal yang dapat menyumbang bagi kestabilan iklim ialah terpeliharanya, terkonservasinya dengan baik lahan gambut kita. Dan fungsi yang lain dicatat itu menjaga ekosistem. Fungsi lain kita belajar fungsi biologis. Lahan gambut itu menjadi penyedia makanan untuk berbagai satwa. Saya baca beberapa hari yang lalu laporan BBC misalnya, ketika lahan gambut dan hutan gambut itu dihancurkan, itu berarti juga rusaknya kehidupan bagi orang-orang hutan. Banyak orang merasa prihatin dengan pembakaran, kerusakan lahan gambut sekarang di Indonesia. Tapi juga sumber obat. Jauh sebelum fasilitas kesehatan medis modern berkembang, berabad-abad manusia, masyarakat, khususnya di daerah-daerah, di pedalaman, itu memanfaatkan obat-obat herbal medicine, tanaman obat dari alam untuk merawat kehidupan. Juga dicatat tentang sumber daya masa depan. Terbakarnya lahan gambut itu gambut juga berarti kerusakan sumber karbon yang luar biasa. Ada fungsi sosial, ekonomi, budaya, penelitian untuk kita memahami ekosistem, untuk memahami alam semesta yang begitu hebat. Lahan gambut menjadi satu laboratorium hidup di mana kita bisa belajar untuk pendidikan, untuk rekreasi, untuk pariwisata, untuk spiritualitas. Tadi Profesor Abdul Qadir mengajak kita bahwa di alam kita berjumpa dengan Allah. Bagi saya ini menarik sekali. Di kekristenan kami banyak menekankan pada manusia sebagai gambar dan citra Allah. Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Beliau dari perspektif Quran mengajak kita untuk melihat bahwa bukan hanya manusia yang menjadi gambar dan rupa Allah, tapi juga alam. Di alam kita melihat wajah Allah. Saya ingat Mazmur 104 ayat 30 dalam teks kekristenan mengajarkan hal yang sama, bahwa manusia tidak memiliki eksklusivitas untuk mengklaim bahwa hanya manusia adalah gambar dan rupa Allah, tapi semua makhluk tercipta oleh karena nafas ilahi Allah. Itu berarti gambar dan rupa Allah itu tidak hanya ada pada manusia, tapi pada semua ciptaan. Dan itu fungsi sosial, fungsi spiritualitas dari alam, termasuk dari lahan gambut. Namun kisah sedih kita, kisah keprihatinan kita hari ini ialah lahan gambut di Indonesia sedang mengalami kerusakan yang sangat mengkhawatirkan. Pembakaran lahan untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, kita ketik saja di Google mengenai kerusakan lahan gambut, dan kita akan dapat gambar yang memprihatinkan, cerita-cerita mengenai kerusakan yang diakibatkan olehnya. Penebangan hutan di lahan gambut yang tak terkendali, ada kompetisi antara kebutuhan masyarakat setempat untuk menjaga sumber-sumber kehidupan mereka dan investasi yang punya kepentingan dengan keuntungan yang besar, lalu pemerintah yang harus berdiri untuk melindungi entah kebutuhan alam, kebutuhan masyarakat lokal, atau para pengusaha. Dan kadang-kadang di sini kita lihat juga kompetisi kuasa. Pemerintah harus berdiri untuk melindungi semua kepentingan, dan banyak kali dalam pergulakan kuasa seperti itu, kelompok-kelompok rentan termasuk alam itu menjadi kalah. Hal lain yang juga disebutkan sebagai alasan kerusakan lahan gambut Indonesia, pembangunan saluran irigasi untuk pertanian dan transportasi. Waktu saya terbatas untuk berbagi apa yang saya pelajari mengenai kerusakan-kerusakan ini, tapi teman-teman bisa melanjutkan studi-studi maupun dalam 2 webinar sebelumnya kita telah belajar banyak tentang hal ini. Dalam konteks seperti itu, dalam konteks kebutuhan untuk konservasi alam, untuk merawat kehidupan, bagaimana agama-agama berperan? Saya ingin mendorong konsep teologi yang hidup dan menghidupkan. Teologi ialah refleksi orang percaya mengenai
yang dia imani dan dampaknya bagi kehidupan. Teologi itu mestilah teologi yang menghidupkan. Bagi saya sangat penting untuk itu menjadi teologi yang hidup dan menghidupkan. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, agama-agama punya tugas mendialogkan teks-teks keagamaan dengan teks kehidupan masyarakat, teks kehidupan alam dalam konteksnya. Entah itu sukacita karena upaya konservasi berhasil atau keprihatinan karena kerusakan alam yang parah. Dan penting sekali untuk tugas dialog itu ada kerendahan hati dari agama-agama di Indonesia, terutama kekristenan dalam konteks saya, untuk di satu pihak belajar sungguh-sungguh mengenal teks-teks kitab suci kita, teks-teks keagamaan kita, tapi juga teks-teks budaya, teks realitas hidup alam dan masyarakat. Bisa kita bandingkan hari ini ketika kita menghadapi pandemi COVID, sangat penting komunitas beragama itu termasuk pemimpin-pemimpin mereka belajar dari para ilmuwan yang memahami. Di kekristenan kami punya debat, walaupun COVID menular begitu hebat, orang beriman harus tetap masuk gereja, kayak gitu, harus tetap berkumpul, imanmu akan menyelamatkanmu, kayak gitu. Nah, sangat penting untuk bagian dari teologi kehidupan itu, kerendahan hati belajar dari sumber-sumber yang kaya untuk mendukung kehidupan. Tidak kaku dengan klaim kebenaran tunggal, ada arogansi yang harus diakui di dalam berteologi kita, dan untuk itu menghadapi tantangan seperti yang kita hadapi hari ini dengan pandemi, perlu ada kelenturan untuk berteologi dengan merangkul realitas dunia yang terluka hari ini dan memperjuangkan hidup manusia dan segenap ciptaan yang adil, damai, dan utuh. Sehingga kemudian menjadi tantangan bagi kita bagaimana teks-teks keagamaan kita berjumpa, berdialog dengan kisah kerusakan lahan gambut di Sumatera, di Kalimantan, atau pembakaran lahan dan tambang mangan yang merusak alam di Timor, dan bersedia mendengar kearifan lokal untuk melindungi kehidupan. Di slide berikut, saya kemudian mendorong bahwa kalau hari ini tema kita belajar mengasihi alam dan generasi berikut, salah satu hal penting yang harus kita lakukan dalam konteks saya ingin mengatakan bahwa penting sekali menghormati kembali ibu. Mendorong teologi kehidupan di Timor Barat ialah menghormati kembali alam sebagai ibu. Kenapa saya pakai kata kembali? Saya ingin menjelaskannya. Dalam konteks kami di Timor Barat, di NTT, alam adalah ibu yang memangku dan menggendong manusia. Dalam bahasa lokal disebut amnaifat ma'afafat, yang menggendong dan memangku, yang menyuapi dan yang memberi makan. Nah, tapi ada ketegangan dalam sejarah kekristenan di Timor, dalam konstruksi teologi sending Barat yang membawa kekristenan di Timor, bumi, tanah cenderung dipandang lebih rendah dari langit di atas. Langit dan kuasanya dipandang sebagai yang merepresentasikan Allah Bapa dalam kekristenan, sedangkan bumi dan kuasanya bersifat subordinat, bahkan mengandung kejahatan. Saya menulis disertasi saya mengenai penyembuhan tradisional, mengenai traditional healing, dan memeriksa teks-teks surat-surat yang ditulis, refleksi-refleksi yang ditulis oleh para Sanderling di abad awal abad ke-20, di akhir abad ke-19, dan mendapat kesan yang sangat kuat seperti itu. Kecurigaan dan resistensi terhadap alam dan ritus-ritus alam, resistensi terhadap ritus-ritus kesuburan, sebenarnya sudah terlihat dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, umat Israel diperingatkan pada penyembahan Baal dan Asyera di kalangan penduduk Kanaan. Mereka diingatkan hanya untuk menyembah Yahweh Elohim. Dan tantangan kita, karena itu saya pikir sangat penting upaya kita untuk mendorong teologi kehidupan ialah
melakukan hermeneutik tafsir teks secara kritis, baik terhadap teks-teks agama, tapi juga terhadap teks-teks budaya. Kekristenan di Indonesia, termasuk di NTT, perlu mempelajari teks-teks budaya secara kritis dan mengembangkan dialog untuk merayakan kontribusi positif dari kearifan budaya dalam memelihara alam. Sebentar dalam diskusi bisa berkembang, waktu saya tinggal 2 menit, saya ingin memanfaatkan 2 menit terakhir. Saya melihat penting sekali di slide terakhir itu peran agama-agama, terutama pemimpin-pemimpin agama untuk pelestarian alam, termasuk pelestarian lahan gambut di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kemampuan analisis sosial. Saya senang tadi Profesor Abdul Qadir mengatakan Islam itu agama yang rasional. Kekristenan tumbuh dalam realitas abad pertengahan dengan pencerahan dan juga dimurnikan dari proses-proses seperti itu, sehingga penting sekali dalam kekristenan kami belajar tentang iman dan ilmu pengetahuan yang selalu terbuka dalam dialog yang timbal balik. Maka agama-agama di Indonesia dalam rekonstruksi perannya untuk konservasi alam penting sekali mengembangkan kemampuan belajar, memahami masalah dan potensi, apa yang bisa kita sebut sebagai analisis sosial atau analisis ekologis. Lalu atas dasar analisis itu mengembangkan refleksi teologis yang mengabdi pada kehidupan. Tadi saya sudah sebut mendialogkan tafsir teks agama dan tafsir realitas kehidupan. Hal lain yang saya rasa sangat penting, edukasi terhadap umat. Seberapa paham umat pada manfaat gambut, pada ancaman kerusakan yang sedang kita hadapi, dan dampak kerusakan itu terhadap tidak hanya pada kebutuhan mikro kita, kebutuhan ekonomi masyarakat lokal dan seterusnya, tapi pada ekosistem kosmik yang lebih luas. Lalu upaya-upaya konservasi yang dilakukan dan tanggung jawab untuk melestarikan. Sebuah praktek kecil yang kami buat di konteks kami, di gereja kami, setiap bulan November di Gereja Masehi Injil di Timor, kami tetapkan sebagai bulan lingkungan hidup. Sepanjang bulan itu, seluruh liturgi, seluruh khotbah, itu adalah tentang lingkungan hidup. Dengan cara itu kami lihat cukup efektif, karena liturgi, ibadah, itu memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan umat. Dengan begitu, kita merangkul, meneguhkan tugas agama termasuk umat di dalam memahami realitas kerusakan lingkungan hidup dan meneguhkan komitmen untuk merawat alam. Peran yang lain yang kami catat ialah advokasi. Pokok-pokok eklesiologi Gemit yaitu dokumen yang menjelaskan tentang apa itu gereja dan apa yang menjadi tugasnya, the being of and doing of the church. Kami mengatakan di situ salah satu tugas utama gereja ialah membela alam yang tak dapat bersuara bagi dirinya di forum-forum pengambilan keputusan. Itu tugas agama, membela the voiceless, dan bagian dari the voiceless ialah alam yang tidak dapat bersuara bagi dirinya di forum-forum pengambilan keputusan. Dan penting sekali menghadapi masalah yang kompleks seperti kerusakan lahan gambut di Indonesia, agama tidak bekerja sendiri, karya lintas agama, tapi juga dengan stakeholders yang lain untuk kelestarian kehidupan yang membahayakan bagi kita semua. Demikian Ibu, terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta Mary Kolimon. Saya kira ini satu paparan yang sangat komprehensif, menghubungkan antara agama juga di situ ada persoalan ekokritik, terutama ekofeminisme. Ya, tadi kita melihat bagaimana yang namanya bumi tanah yang selalu identik dengan ibu itu dilihat sebagai sesuatu yang lebih rendah. Dan saya kira ini relevan tadi dengan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir ya, Pak Abdul Qadir Riyadi. Beliau mengatakan alam adalah cermin Tuhan, dan Ibu Mary juga memperlihatkan bagaimana gambar Tuhan ada pada alam. Jadi ketika berbicara alam tidak hanya manusia, tapi adalah yang tadi disebutkan juga adalah seru sekalian alam, manusia dan juga hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Ini saya kira menjadi hal yang nanti akan bisa ditanyakan oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman yang audiens yang hadir di forum ini silahkan sudah bisa mulai
bertanya lewat chat ya, lewat chat silahkan bisa mulai bertanya. Untuk selanjutnya waktu saya berikan kepada Bapak Iskandar Woworuntu dari Bumi Langit Jogja. Beliau ini dulu adalah seorang seorang penggerak teater. Beliau bergabung dengan bengkel teaternya Rendra, lalu kemudian bertransformasi atau mentransformasikan seni ke pertanian. Ya, salah satu yang beliau lakukan adalah mengembangkan pertanian organik dan juga dalam forum atau yayasan yang disebut Yayasan Wakaf Bumi Langit. Silakan Pak Iskandar Woworuntu, waktunya kami berikan. Halo. Ya, halo, Pak Iskandar. Ini sayang lainnya pas. Oke. Bagaimana suara saya cukup jelas, Bu? Jelas, Pak. Silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya hadir dalam pertemuan ini. Banyak yang tentu bisa di-share, ya. Waktu yang amat terbatas, dan alhamdulillah dengan inovasi ini kita bisa bertemu biarpun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Jadi karena lainnya signalnya di sini cukup kurang baik, nanti kalau misalnya hilang-hilang atau terhilang, saya diingatkan, mohon. Jadi begini, kalau kita bicara tentang lingkungan, dan saya sebagai seorang yang alhamdulillah mendapatkan Islam dalam perjalanan hidup saya untuk mencoba memberikan arti dalam kehidupan ini, saya ya, karena kalau kita mencoba untuk mengkaji tentang persoalan kehidupan saat ini sebagai manusia, itu begitu banyak permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi sebagai manusia, dan saya ingin lebih banyak untuk mencoba berbicara tentang solusi. Gimana kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan ini? Karena satu hal yang kita mungkin bisa sepakati dari awal, kita sedang hidup dalam suasana atau dalam alam yang penuh dengan krisis. Ya. Ini menyangkut kita secara fisik, tubuh kita sendiri sedang mengalami kualitas kesehatannya dengan segala macam persoalannya. Secara fisik kita sedang begitu banyak persoalan secara psikologis yang nantinya terdampakkan pada perilaku kita sebagai manusia dalam kehidupan ini dengan begitu banyak permasalahan atau kehilangan kualitas psikologis kita. Juga persoalan yang terkait dengan emosional, secara emosi. Kita butuh persoalan-persoalan emosional yang terkait dalam kehidupan kita di zaman ini. Itu semua nanti juga akan menjadi terdampak pada social crisis. Social structure kita akan kualitas sosial kita, dan itu sesuatu yang mudah kita sepakati bahwa kita punya begitu banyak persoalan dalam hal-hal tersebut. Nah, ini bagaimana kita mencoba melihat, karena pada akhirnya juga itu akan mempengaruhi kita secara spiritual. Jadi bagaimana secara spiritual, kualitas spiritualisme kita pun rangkaian persoalan krisis-krisis yang kita hadapi secara tubuh kita, secara fisik, secara psikologis, perilaku kita, juga secara emosional, social structure kita akhirnya runtuh, dan akhirnya mempengaruhi kita secara spiritual, di mana spiritualisme kita menjadi begitu dangkal. Kalau di dalam Islam kita diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana ada zaman, ya mungkin itu zaman kita ini sekarang, di mana umat Islam itu tapi tidak berbeda dengan buih yang di lautan. Ditiup ke kiri, ditiup ke kanan, tidak ada lagi akar yang dalam spiritualisme. Nah,
ini semua persoalan. Jadi kita bisa bicara detail tentang persoalan ini tak habis-habisnya karena persoalan itu hampir meliputi semua aspek kehidupan manusia. Nah, satu hal yang menarik mulai dari solusi melihat persoalannya. Sebuah persoalan untuk belum melihat persoalan itu sebagai sesuatu yang betul-betul berat dan akut, kita cenderung masih menganggap rileks dan kita tidak ada untuk ya. Suara menghilang, Pak. Suaranya hilang. Kelihatannya ini keluar, Bu. Keluar ya. Sinyalnya kali. Kita tunggu beberapa saat. Jaringannya lelet. Suaranya nggak ada ya, Bu. Mungkin bisa ke Pak Ustadz dulu. Oke, baik. Sambil menunggu nanti Pak Iskandar Waworuntu akan melanjutkan, mungkin kita ke Pak Kiai Haji Zamroni Hasan. Bapak Kiai Haji Zamroni Hasan akan memberikan paparan selanjutnya. Kami persilakan dulu Pak Zamroni. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali pada hari ini kita bisa bersama hadir di forum yang digagas oleh ICRIS dan kerjasama bersama BRG dengan tema mengasihi sesama dan generasi penerus. Yang saya hormati Ibu Moderator dan para narasumber serta para peserta yang ikut dalam webinar pada diskusi kali ini. Menarik sekali tentang tema yang diangkat. Dan saya percaya bahwa tema ini menjadi concern dalam perspektif agama, ya, terkhusus perspektifnya agama Islam. Tadi luar biasa Pak Abdul Qadir Riyadi presentasinya dengan pendekatan sufis, ya, sufis. Saya ingin masuk dan memulai dengan mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sama dengan ayat tadi yang dikutip oleh Profesor, ya. Dari ayat ini betapa amat jelasnya bahwa kehadiran baginda Nabi, diutusnya baginda Nabi dengan membawa risalah Islamnya sebagai rahmat, ya, sebagai kasih sayang, bukan hanya untuk manusia, tetapi alam semesta. Dan dalam ayat ini menjadi fundamental, ayat ini menjadi asas, ayat ini menjadi dasar di mana seluruh aktivitas ibadah, baik yang ritual maupun yang sosial, itu orientasinya mesti rahmat, ya, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, dalam perspektif Islam bahwa ibadah sebagai bentuk penghormatan dan persembahan kita kepada Tuhan semesta, itu ada yang menggunakan pendekatannya ibadahnya ritual, ya. Dan ada yang disebut dengan pendekatan non ritual atau sosial. Sehingga
sangat jamak, kita kenal dengan hablun minallah misalnya, sebagai wujud keterikatan, hubungan yang kita bangun dengan Sang Pencipta, yang disebut dengan hablun minallah itu, dan kemudian hubungan kepada kita, kepada sesama yang disebut dengan hablun minanas. Kemudian dari sini muncullah idiom atau istilah-istilah yang disebut dengan kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Bapak Ibu peserta diskusi yang saya hormati, maka dalam Islam dua dimensi ini mesti terpenuhi. Seseorang tidak cukup hanya memenuhi kesalehan ritual dengan mengabaikan kesolehan sosial, dan sebaliknya juga begitu. Tidak cukup hanya saleh dari sisi sosial saja, tetapi mengabaikan aspek ritual. Nah, diakui atau tidak, suka atau tidak, bahwa dalam Islam sebagian tidak sedikit ya saudara kita yang terjebak hanya kesalehan ritual ya. Dianggap bahwa kalau sudah beribadah, mendirikan sholat, berpuasa, hari ini kita Ramadan, lalu mondar-mandir dari kampung halamannya ke Mekah, melaksanakan umroh dan haji, kemudian umroh haji ya, dianggap itu sudah selesai. Padahal apa yang sedang kita bangun dengan Sang Pencipta dalam wujud ibadah-ibadah ritual, ternyata itu harus berimplikasi dengan ibadah-ibadah sosial. Bahkan saya katakan menjadi tidak berarti hubungan sebaik apapun yang kita bangun dengan Sang Pencipta apabila kita gagal mentransformasikan dalam aktivitas hubungan sosial kita kepada sesama. Nah, saya ingin memberi contoh, misalkan puasa yang sedang kita jalankan hari ini, umat Islam sedang menjalankan ibadah Ramadan yang hari ini sampai pada hari ke-26. Halo, ya. Pak Kiai Haji Zamroni. Ada suaranya ya, Bu? Suaranya enggak terdengar ya? Pak Zamroni? Enggak kedengar, Bu. Enggak kedengar ya suaranya ya? Iya. Sekarang sudah. Sudah. Oh ya, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Ya. Ya, baik, Bu. Baik, Bu. Masih saya ingin buktikan betapa hari ini kami yang sedang menahan lapar dan haus sebagai harga yang harus kami bayar sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kami terhadap Sang Khalik, Sang Pencipta. Ternyata apabila ketaatan kami dengan lapar dan haus hari ini, apabila tidak mampu kami transformasikan ke dalam ranah interaksi sosial, kesalehan sosial, maka menjadi sia-sia. Dan itu terbukti ketika Nabi mengatakan berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan sedikit pun dari nilai puasa itu kecuali hanya lapar dan haus. Dan hadis-hadis Nabi yang lain mengatakan bahwasanya tidak ada gunanya lapar dan haus yang kita rasakan, sementara lidah kita tetap saja menggunjing orang lain, tetap saja lidah ini menfitnah orang lain, tetap saja mulut ini mencaci maki orang lain. Subhanallah, betapa real dan nyatanya kekuatan hubungan, kedekatan hubungan antara kesalehan
ritual, pada saat yang bersama kita mesti harus juga membangun sebuah relasi sosial yang ideal. Nah, itu contoh puasa. Artinya puasa kita menjadi tidak berarti ketika kita gagal mentransformasikan dalam wujud kesalehan sosial. Begitu juga sholat itu. Ibadah yang paling fundamental dalam Islam. Sebuah ritual yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya, lagi-lagi seseorang yang sholat banyak volume sholatnya, tetapi ketika dia gagal juga mentransformasikan nilai sholat itu ke dalam hubungan sosial, maka sholatnya menjadi tidak berarti. Nah, tadi Pak Profesor Abdul Qadir sempat mengutip sebuah kisah tentang kucing tadi. Barangkali itu dari riwayat yang lain. Saya juga menemukan dari riwayat Bukhari ketika Nabi mendapatkan laporan dari sahabat di mana ada seorang wanita yang ahli sholat, akan tetapi dia membiarkan kucing yang dia pelihara mati dalam keadaan kehausan. Kucing itu sudah mengeong, tanda bahwa dia kehausan atau kelaparan, tetapi sang wanita solihah yang terus-menerus beribadah ini, dia abaikan itu dengan dia terus-menerus melakukan sholatnya dengan mengabaikan kucing sampai kucingnya mati. Dan laporan ini sampai kepada baginda Nabi. Lalu Nabi mengatakan, hiya finnar, perempuan itu kelak disiksa di dalam neraka. Subhanallah. Ini juga sebuah wujud keterikatan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial, bahkan bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang. Inilah wujud dari rahmatan lil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di Al-Baqarah ayat 30 juga ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia yang hari itu diwakili oleh sosok Adam alaihissalam, fungsinya sebagai khalifah, ya. Sebagai wakil Allah di bumi untuk membudidayakan, merawat, memelihara, melestarikan alam, ya, melestarikan bumi. Hanya sebuah pengalaman dalam bidang. Halo, ya cukup jelas Ibu ya suara ya? Jelas Pak, ya Pak, jelas Pak. Ya, hanya sempat sebentar saja Adam ditransitkan di surga untuk kemudian Adam ditempatkan sebagaimana fungsi utamanya diciptakan, yaitu di bumi sebagai, jangan lupa, sebagai khalifah. Nah, inilah amanah terbesar manusia, fungsi utama terbesar dan terberat dan paling strategis adalah sebagai khalifah, wakil Tuhan untuk merawat, membudidayakan, melestarikan bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memaksimalkan fungsi kekhalifahan kita manusia, tentu saja kita perlu memerlukan perangkat. Kita membutuhkan alat agar bagaimana fungsi kekhalifahan kita ini maksimal. Nah, disitulah kemudian fungsi agama. Ada fungsi ilmu pengetahuan, ya, dengan rasionalitas, dengan akal tadi. Jadi kalau iman, dimensi spiritual kita, kemudian ilmu, ya, kemudian juga akal, ini bersinergis, maka fungsi kita sebagai khalifah akan benar-benar bisa maksimal. Nah, faktanya bisa kita lihat apa yang terjadi dengan alam kita, apa yang terjadi dengan bumi kita. Eksploitasi yang luar biasa, eksploitatif, kerusakan lingkungan akibat satu sebetulnya keserakahan, ya, keserakahan manusia yang di luar batas, ya, sehingga itu yang merusak fungsi manusia sebagai khalifah.
disebutkan di dalam Al-Quran. Ar-Rum ya 41-42 tadi juga ayat ini sempat dikutip sama Pak Profesor Abdul Qadir. Dhuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan jahil manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, akibat ketidakseimbangan antara dimensi spiritual, ya, kemudian ilmu, ya, sehingga manusia menjadi amat sangat liar manakala dia terlepas dari dimensi spiritual itu. Ketika keserakahan menguasai dirinya, maka dia ternyata menjadi makhluk yang tidak melindungi, tidak merawat sebagaimana fungsinya, tetapi malah sebaliknya. Ya, dia menjadi perusak. Dan ternyata ini yang sempat dikhawatirkan oleh malaikat ketika terjadi dialog antara Allah dengan para malaikat sebelum menciptakan Adam. Malaikat sudah menyampaikan kegelisahannya, kekhawatirannya bahwa makhluk yang akan diciptakan sebagai khalifah di bumi itu hanya akan membuat kerusakan. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima. Ya Rabb, ya Allah, akankah engkau akan menciptakan makhluk yang akan punya kecenderungan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Ini kekhawatiran malaikat. Dan ternyata tidak salah apa yang dikhawatirkan malaikat sebelum manusia tercipta. Betapa kerusakan yang masif, kerusakan ekologis, ya, itu akibat keserakahan yang merajalela itu, dan wayusfiku dima, pertumpahan darah, perang di mana-mana untuk merebutkan akses minyak misalnya, ya. Mereka tidak lagi peduli, padahal nilai satu nyawa itu kalau di dalam Islam sebagaimana surat Al-Maidah Allah berfirman, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya nasa jami'a. Jadi orang yang membunuh satu jiwa saja tanpa alasan yang dibenarkan, menghilangkan satu nyawa dan membuat kerusakan di bumi, maka sesungguhnya dia telah membinasakan kehidupan keseluruhan. Dan begitu juga wa man ahyaha fa ka'annama ahya nasa jami'a, dan barang siapa yang menjaga satu nyawa dan tidak membuat kerusakan di bumi, satu nyawa itu nilainya, harganya sama dengan menjaga dan melestarikan seluruh kehidupan manusia. Subhanallah, betapa indahnya dan amat sangat tinggi penghormatan dalam ritual agama Islam terhadap sebuah kehidupan. Nah, hadirin, para peserta dialog yang saya hormati, satu hadis yang barangkali akan mengakhiri presentasi saya karena keterbatasan waktu. Ada hadis yang sangat indah. Ya, baginda Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang, maka akan berkasih sayang kepada mereka Zat yang maha kasih dan maha sayang. Saya ulang, orang-orang yang penuh di dalam dadanya rasa kasih sayang kepada sesama, kepada siapa saja, kepada sesama makhluk juga, maka akan mengasihi kepada dia Zat yang maha kasih. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Zat yang maha kasih, maka penuhilah jiwa-jiwa kita dengan rasa kasih sayang, tidak hanya kepada sesama. Sampai di situ kemudian Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi. Berkasih sayanglah kalian kepada penduduk bumi. Penduduk bumi bukan hanya manusia. Di bumi ada satwa, di bumi ada tumbuhan, ada alam, dan di dalamnya termasuk juga gambut. Ya. Maka berlaku kasih sayang, menjaga, melestarikan, merawat, ya. Itu bagian dari kasih sayang. Maka dengan cara itu yarhamkum man fis sama. Maka penduduk langit akan
berkasih sayang kepada kalian yang ada di bumi. Saya kira hadis ini menjawab ya dari beragam persoalan, termasuk persoalan lingkungan yang di dalamnya ada lahan. Ada banyak lagi di An-Nisa misalnya ayat 9 Allah mengingatkan waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qalan sadida. Ayat ini memberi pesan bahwa kita ada generasi, bahwa setelah kita ini ada generasi, maka tanggung jawab kita untuk menjaga apa yang hari ini Allah berikan untuk masa depan anak cucu kita. Betapa zalimnya, ya, betapa kita menjadi manusia yang aniaya, manakala apa yang ada hari ini kita rusak, apa yang ada hari ini kita eksploitasi dengan melampaui batas-batas normal, batas-batas wajar, hak-hak generasi kita berikutnya menjadi hilang akibat ketidakmampuan kita, akibat keserakan kita, akibat nafsu kejahatan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira itu Bu ya yang bisa kami presentasikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zamroni Hasan. Kita melihat tadi ya keterhubungan dengan pembicara-pembicara sebelumnya. Di sini kita melihat misalnya Bapak Zamroni mengingatkan kembali kepada kita bahwa agama tidak hanya bersifat ritual, tapi juga bersifat sosial. Jadi keduanya harus seimbang. Kemudian beliau juga seperti juga dengan para pembicara sebelumnya, persoalan akal ya menjadi penting untuk memaksimalkan fungsi manusia di dalam kekhalifahannya. Ini saya kira menjadi sangat penting dalam diskusi ini, terutama kita melihat bagaimana kerusakan-kerusakan gambut itu dilakukan karena eksploitasi-eksploitasi yang bersifat ekonomi, dan agama kadang-kadang tidak dipakai untuk menjelaskan mengapa seseorang kemudian begitu saja ya mengeksploitasi alam tanpa merujuk kepada bagaimana agama sebetulnya memiliki ajaran yang luar biasa mengenai bagaimana supaya kita menghindari kerusakan-kerusakan alam dan sebagainya. Untuk selanjutnya tadi Pak Iskandar, apakah sudah masuk kembali Pak Iskandar Bawaruntu? Ya, insya Allah. Ya. Silakan Pak Iskandar untuk dilanjutkan yang tadi telah disampaikan. Oke. Terima kasih. Maaf tadi terganggu. Saya rasa apa yang telah disampaikan oleh Pak Zamroni luar biasa. Ya, itu mewakili hampir semua yang menjadi apa yang berada di dalam benak saya. Malah beliau menyampaikannya secara lebih runut dan rujuk. Saya rasa saya ingin menambahkan. Jadi dalam hal ini, satu hal yang saya dapatkan dalam Islam yang menjadi sebuah panutan yang luar biasa, bahwa dalam perspektif Islam, dunia dan alam itu berbeda. Ya, jadi dunia ini sesuatu yang terkait dengan proses kita sebagai manusia dalam kita mempunyai peran dalam menciptakan dunia, itu tidak selalu menjadi sesuatu yang baik. Sedangkan alam itu sesuatu yang menyimpan fitrah. Jadi bagaimana kita sendiri sebetulnya harus selalu merujuk kepada alam dalam rangka kembali kepada fitrah kehidupan. Karena doa-doa dan rahmat berkah yang dititipkan oleh Allah pada alam itu relatif bisa dikatakan abadi dalam konteks selama alam itu masih ada. Tetapi manusia sebagai makhluk yang berpotensi dan dari awal lemah dan berpotensi untuk rusak, untuk merusak, itu menjadi bagian dari ciptaan kita secara psikologis. Jadi itu adalah ekspresi kita dalam kehidupan ini. Dalam waktu yang relatif singkat sebetulnya kita telah menciptakan alam, kita telah menciptakan dunia yang begitu rusak, ya, yang begitu bermasalah. Kita dipindah dari masyarakat-masyarakat yang mempunyai hubungan kefitrahan yang baik dengan alam untuk pergi ke kota-kota, tinggal di daerah urban
di mana seluruh dunia yang kita bangun itu dibangun dari sebuah mekanisme eksploitasi yang tadi seperti disebut oleh Pak Zamroni. Eksploitasi itu sendiri adalah sebetulnya sebuah, kalau diterjemahkan secara gamblang, itu bisa dikatakan kezoliman, kebatilan, fasad, mengambil sesuatu lebih daripada yang menjadi hak kita sebagai manusia. Atau bahkan sesuatu yang bukan hak kita sebagai manusia. Karena dalam Islam, di Quran kita diingatkan bahwa Allah menciptakan seluruhnya dalam keadaan seimbang. Seimbang yang dimaksud adalah seimbang dalam dinamika, bukan seimbang dalam keadaan konteks statis. Bahwa kita harus mengenal keseimbangan, kita harus mengetahui bagaimana kita sebagai khalifah itu berperan dalam menjaga keseimbangan. Dan strategi dalam menjaga keseimbangan itu yang terbaik adalah dengan menanam kebaikan dengan amal jariah, ya. Karena manusia mempunyai dua potensi, adalah menanam kebaikan atau melakukan kerusakan. Dan menanam kebaikan ini adalah strategi kita dalam memposisikan diri kita sebagai procreator, sebagai seseorang yang melestarikan sebuah tradisi fitrah di atas bumi ini. Dan ini yang hilang, ya, ini yang hilang. Nah, bagaimana kita bisa memulai hal tersebut kembali pada saat alam itu sudah tidak lagi hadir dalam keseharian kita. Mungkin seperti Pak Zamroni bilang, lebih banyak aspek ritual dalam konteks beragama yang masih kita lakukan, tetapi kehilangan makna karena tidak mempunyai konteks dengan realita yang disebut fitrah tadi. Nah, saya melihat alam itu bisa dikatakan sebetulnya cara yang paling gampang dalam mencoba menyelesaikan. Sebab persoalan ini begitu rumit dan begitu besar kita hadapi. Di mana kita mau memulai memperbaiki krisis ini. Karena hampir semua krisis ini di luar kemampuan kita. Bentuknya sudah global. Polusi, kerusakan-kerusakan psikologis kita sebagai manusia, kerusakan-kerusakan emosional, etika kita telah runtuh, akhlak telah runtuh dalam keseharian kita. Nah, bagaimana kita bisa mulai itu? Nah, saya melihat ada dua perspektif yang menarik yang bisa kita coba lihat sebagai peluang untuk kita mencari solusi. Alam itu sebetulnya ada dua, biarpun sebetulnya saling terkait, tapi kita bisa coba mengimajinasikan bahwa ada yang disebut internal ecosystem dan external ecosystem. External ecosystem ini adalah bumi tempat kita hidup, sedangkan internal ecosystem ini adalah tubuh kita. Ya. Tubuh kita ini mempunyai wujud keajaiban yang besarnya sama dengan apa yang diciptakan di eksternal, di luar oleh Allah. Di dalam tubuh kita ini ada 70 triliun sel. 70 triliun sel. Itu sel ya. Dan di dalam tubuh kita ini ada satu buku yang menarik sekali, yang buku itu judulnya adalah 10% human, 10% manusia. Secara saintifik dibuktikan bahwa yang bisa kita klaim sebagai milik kita, manusia, itu hanya 10%. Yang 90% itu adalah makhluk yang numpang hidup di dalam tubuh kita. Jadi mereka numpang hidup. Dan jumlah mereka itu adalah 70 triliun pangkat 17. Ya, jadi kalau kita coba mau membayangkan jumlahnya, itu di luar daripada kemampuan kita untuk mempunyai komprehensif, untuk bisa mempunyai akal untuk mencapai jumlah tersebut. Sebab 70 triliun sendiri sudah angka yang nolnya itu seperti apa. Dan dipangkatkan 17, ditambah segitu banyak nol di belakangnya. Nah, inilah bagian dari keajaiban Allah dalam ciptaannya. Ya. Dan sebagaimana salah satu rujukan yang saya selalu anggap luar biasa, bahwa saya sendiri kurang jelas ini kaitannya kepada Quran atau hadis itu rujukannya yang mana. Tapi ada sebuah pendapat dalam Islam yang mengatakan bahwa kita sebagai manusia itu hanya bisa mendapatkan ridho Allah melewati ridhonya makhluk. Ya. Nah, ini bagi saya amat penting untuk kita renungkan, karena si 70 triliun pangkat 13 ini adalah makhluk yang berada di dalam tubuh kita. Jadi bagaimana kita memperlakukan mereka akan
amat menentukan apa kita bisa mendekati ridho Allah kita. Apa yang kita lakukan sekarang terhadap alam itu begitu merusak, ya. Dan kita boleh dibilang hanya mempunyai peluang untuk melakukan perbaikan dimulai pada diri kita sendiri. Ya, sebab kalau kita mau melakukan sesuatu di luar, di samping itu juga menjadi sesuatu yang di luar kemampuan kita, tetapi juga itu menjadi problematik karena itu bisa hanya menjadi sebuah konsep dan jargon. Kita bisa saja mengatakan ini, perubahan ini, tapi pada saat yang sama kita masih menginput begitu banyak keburukan dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman sintetik yang tidak terurai dalam tubuh, dalam bentuk obat-obatan yang merugikan tubuh kita, dalam bentuk begitu banyak keseharian yang sebetulnya merugikan internal ekosistem kita. Jadi kalau saya melihat satu hal yang paling bisa kita mulai adalah bagaimana kita mengkonsumsi kembali hal-hal yang dekat dengan ridho Allah. Hal-hal yang mengandung nilai fitrah, yang mempunyai barokah. Ya, dalam Islam itu bukan sebuah kebetulan kita diberikan dua rujukan dalam kaitan halal, itu selalu menyertai toyib. Toyib itu sebetulnya amat relevan untuk kehidupan kita di zaman ini, karena toyib itu akan merujuk kepada, kalau dalam konteks bahasa modern kita di zaman ini, barang-barang yang environmentally sound, barang-barang yang secara tidak zalim kepada alam, dan socially just, dan barang-barang yang juga berkeadilan, tidak menzolimi manusia dalam proses dibuatnya. Dan ini menjadi sesuatu yang amat penting karena ini adalah esensi barokah. Kita bisa saja mempunyai begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh zaman ini dengan harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Ya, hampir setiap barang yang kita pakai yang berasal usul dari proses industri itu problematik. Karena asal usulnya pasti terkait dengan proses berlebih, proses yang eksesif. Bagaimana kita bisa mengenal sesuatu itu eksesif atau tidak, berlebih atau tidak, itu bisa kita lihat pada adanya limbah, adanya residu. Karena Allah dalam menciptakan ayatnya di alam ini, Allah tidak menciptakan sisa. Jadi sisa itu hanya terjadi pada saat kita berlebih. Dan berlebih itu sebetulnya satu kegiatan yang identik dengan iblis. Ya, jadi bahkan kalau nggak salah ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kalau kita berlebih kita sesungguhnya sedang ditemani oleh syaitan. Jadi kita sebetulnya mempunyai hak, di alam kita mempunyai hak, pada manusia lain kita mempunyai hak. Tapi ukurannya adalah tidak mengambil lebih daripada yang menjadi hak kita. Karena pada saat kita berlebih, kita akan meninggalkan sesuatu footprint yang jelas, yaitu adalah residu. Residu itu adalah bukti dari hadirnya iblis di bumi. Jadi kalau kita mau lihat iblis di bumi ini tidak sulit. Kita lihat saja kesia-siaan, kita lihat saja sampah. Dan sampah itu bukan hanya kita buang di luar tubuh kita di saat ini, tapi juga kita buang di dalam tubuh kita. Sesuatu yang kita input yang tidak menjadi manfaat, tidak terurai, tidak semua bisa menjadi terbuang sebagai kotoran kita, tapi sebagian besar itu menjadi terbentuk menjadi tubuh kita. Jadi bisa bayangkan betapa besar. Sekedar untuk membayangkan persoalan kesehatan kita yang menurun ini, misalnya dari aspek kesehatan fisik, tahun 70-an ke bawah itu hanya 4 anak dari 100 anak itu yang kena autisme. Sekarang itu sudah 36 anak. Dari ini dipakai ukuran di Amerika ya. Moga-moga Indonesia tidak separah mereka, tapi juga bisa lebih parah dari mereka karena kita hidup di kota-kota di mana residu itu menjadi jauh lebih intens bahkan daripada kota-kota besar seperti di Amerika. Ini semua terjadi karena masuknya input-input yang tidak terurai, ya. Sehingga dalam proyeksi yang dilakukan dan ini dilakukan oleh WHO itu tahun 2035 ya, itu tiap 2 anak
tiap 3 anak 1 akan autis. Ini masalah persoalan bagaimana kita kehilangan barokah. Kita kehilangan konteks kepada kemuliaan. Semua barang yang kita pakai untuk convenient, untuk memudahkan hidup kita, itu sebetulnya yang mungkin kita kira baik, dan itu diamini oleh lembaga-lembaga besar yang ada di dunia ini yang mengatakan itu baik, sebetulnya sesuatu yang amat bermasalah dalam kehidupan kita, bukan hanya secara fisik, bahkan juga pada akhirnya berdampak secara spiritual. Jadi kembali kepada fitrah ini sesuatu yang penting. Hanya alamlah tempat kita bisa mendapatkan obat di saat ini. Ya. Karena kehidupan manusia, bahkan dalam lingkup beragama pun, dalam struktur keagamaannya pun, itu amat bersalah. Karena residu, misalnya saya mengunjungi, karena saya dekat sekali dan amat mengapresiasi masyarakat Muslim, terutama yang tradisional, saya melihat justru problem yang terbesar dalam mengerti tentang bagaimana penting untuk mengembalikan fitrah dalam kehidupan itu adanya di pondok-pondok pesantren. Bagaimana makanan yang mereka makan itu adalah makanan industri yang terburuk. Tanpa mereka sadar bahwa itu semua akan mempengaruhi diri mereka dan mempengaruhi agama mereka. Dan ini bagi saya adalah tugas para ulama. Kalau saya sendiri dalam batasan saya selalu membicarakan ini. Tapi nantinya yang akan paling diminta pertanggungjawaban adalah ulama. Karena mereka sebagai santri akan mungkin dalam saat ditanya oleh Allah, mereka bisa bilang, saya nggak tahu kok Allah selama ini saya makan sesuatu yang buruk atau saya hidup dengan cara yang zalim. Yang akan menjadi lebih bertanggung jawab tentu adalah para ulama. Dan saya lihat bahwa ini ada suasana tidur dalam dunia ulama kita terhadap isu ini. Jadi saya senang bahwa masalah gambut ini diangkat, karena gambut ini tentu adalah salah satu contoh dari kezaliman manusia untuk kepentingan finansial semata. Kita melakukan kerusakan. Dan jangan lupa satu hal yang sebelum saya tutup, bahwa kalau yang kita niatkan dalam kehidupan ini adalah mencari keuntungan finansial, kalau keuntungan finansial itu menjadi motivasi kehidupan kita, kita akan cenderung zalim, kita akan cenderung mengeksploitasi. Ya. Biarpun kita jaga dengan baik, hanya nanti tunggu saat di mana kita tiba-tiba bisnis kita itu akan punya masalah, kita akan mengatakan yuk kita kompromi yuk. Tadinya kita pakai bahan yang bagus, kita kurangi. Tadinya kita pakai ukuran yang tepat, kita kurangi. Karena motivasi finansial itu menuntut kita untuk selalu berlebih. Ya, jadi ini sesuatu yang harus direnungkan. Bagaimana kita sebagai bangsa juga mulai mempunyai sebuah kesadaran, dan itu harus dimulai oleh para ulama untuk memproduksi kemuliaan. Kita sedang krisis kemuliaan. Saya sekedar menceritakan, ada beberapa negara di dunia yang sedang melakukan sebuah transformasi yang luar biasa, yang mereka melihat ini, sebab kalau menurut ukuran sains, apa yang dilakukan oleh manusia ini akan menjadi total extinction, sebuah kepunahan massal, dan di mana manusia juga akan punah. Itu dalam target 70 tahun. Ya, dalam 70 tahun kita coba bayangkan kalau tiap 3 anak itu 1 autis dalam ini hanya tahun 35, jadi kira-kira 15 tahun lagi, bisa bayangkan setiap orang akan hanya sibuk untuk mengurus saudaranya yang autis. Ya. Bagaimana kita bisa produktif? Biaya obat-obatan itu kita ngomong hanya tentang satu penyakit, belum kita ngomong tentang chronic disease yang lain. Chronic disease itu menjadi tempat biaya terbesar bagi sebuah negara dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyatnya. Tetapi pada saat yang sama, itu menjadi lahan bisnis yang paling menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan farmasi. Jadi ini dilematis gitu loh. Di satu pihak kita dijebak untuk menjadi begitu tergantung pada obat, di lain pihak juga pemerintah dibuat terbebani untuk menanggung biaya yang tidak tertolongkan itu, tidak bisa ditolong. Kita tidak akan mampu untuk bikin semua orang sakit. Jadi ini saya rasa
perenungan yang moga-moga ada manfaatnya dalam pertemuan ini. Saya cuma bisa makasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Iskandar Babaruntu. Ini sangat komplit ya hari ini. Misalnya saja dari perspektif Islam tadi Pak Abdul Qadir menjelaskan dari persoalan sufisme, kemudian Pak Zamroni dari aspek teologis, sedangkan Pak Iskandar ini tadi sekaligus fisiologis dan psikologis. Saya kira ini menjadi satu perspektif yang sangat penting ya. Saya juga sebetulnya menduga ini semakin banyak anak autis, tapi tadi baru mendapatkan dari sisi data kuantitatifnya. Ini saya kira pemikiran yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya ini kita akan beranjak ke question and answer ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini kita lihat ada forum ini juga masuk ke channel YouTube. Jadi pertanyaan kita ambil dari forum ini lewat Zoom, tetapi juga lewat YouTube. Ini mohon nanti bisa dijawab. Pertanyaan ini ada dua yang sama dari Pak Hari Utomo dan Pak Tanca Fasdes. Mereka menanyakan bagaimana sebetulnya atau bagaimana kalau persoalan gambut, persoalan lingkungan itu masuk di dalam kurikulum mata pelajaran agama. Apa pendapat dari Bapak dan Ibu semua? Misalnya dari perspektif Islam seperti apa? Dan kemudian yang dari Kristen seperti apa? Apakah setuju, dan kalau setuju seperti apa nanti itu bisa dilaksanakan? Terus kemudian ini ada yang satu lagi ini karena waktu kita agak terbatas. Yang satu lagi pertanyaan dari Saudari Suryaning Semila. Dia mempertanyakan satu pertanyaan yang cukup kritis ya. Apa yang salah dari cara hidup beragama kita? Sehingga ketidakadilan sosial dan ekologis itu terus meningkat. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana kurikulum itu apakah mungkin masuk di dalam kurikulum agama. Dan yang kedua, Mbak Mila ini mempertanyakan apa yang salah sih sebetulnya dengan cara hidup beragama kita. Sampai kemudian eksploitasi terhadap alam, kerusakan ekologi itu tidak ada yang berhenti. Ya, di negara manapun yang menganut agama apapun. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Monggo silahkan dari Pak Zamroni dulu akan menjawab. Kemudian ya silakan yang sudah di ini. Terima kasih Ibu. Terhadap pertanyaan pertama, ya sangat baik, sangat setuju ya. Kita melihat betapa fatwa-fatwa Majelis Ulama tentang lingkungan yang sudah cukup sekian banyak, termasuk tentang haram membakar lahan dan hutan, membakar lahan gambut dan hutan itu di fatwa tahun 2012 ya, nomor 30 Ibu. Artinya kesadaran masyarakat melalui pendekatan agama itu sesungguhnya efektif. Ya, ini tadi yang saya katakan tentang lagi-lagi mengingatkan tentang kesalehan ritual, korelasi antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial. Banyak gagal untuk mentransformasi. Ya, dianggap bahwa agama sempurna itu ketika dia sudah sujud, tidak bangun dari sujudnya atau puasa sepanjang hari atau mondar-mandir haji umroh, atau ya yang di komunitas agama lain yang tidak keluar dari gereja misalkan. Ya, padahal ini ada target besar ya yang mesti dicapai dari kesalehan ritual tadi dengan kesalehan sosial itu. Saya pikir itu sangat strategis ya. Untuk pertanyaan kedua sekaligus Bu ya. Ya, sekaligus saja Pak ya. Ya, sangat terkait. Ya, apa yang salah? Pasti ada yang salah. Ya. Pasti ada yang salah di negara-negara yang bahkan mayoritas agama yang dianggap religius misalnya, yang dianggap agamis, tetapi fakta di lapangan menunjukkan grafik dan volume kerusakan lingkungan semakin parah. Ya, ini ada yang salah, ada yang terputus. Ya, antara kesalehan sosial dengan kesalehan ritual menerangkan
menerjemahkannya terhadap interaksi sosial. Kira-kira demikian Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Pendeta mungkin ingin memberikan masukan terkait dengan perspektif Kristen bagaimana Ibu? Silahkan. Ya, terima kasih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Salah satunya dari Ibu Suryaningsi Mila, teman saya. Apa yang salah dari cara hidup beragama kita sehingga ketidakadilan sosial dan ekologi terus meningkat? Saya setuju tadi, gejala yang ada di Islam, penekanan yang berat sebelah pada kesalehan ritual dan mengabaikan kesalehan sosial serta kesalehan ekologis, itu juga menjadi gejala di kami, kuat sekali. Tapi saya juga ingin menambahkan bahwa agama bukan satu-satunya entitas yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan alam hari ini. Agama memang turut bertanggung jawab, tapi juga elemen-elemen lain dalam masyarakat, termasuk misalnya para pembuat kebijakan pemerintah dalam hal ini, politisi, dan para pengusaha, kelompok pelaku ekonomi, turut bertanggung jawab. Ada faktor besar yang menurut hemat saya dapat kita temukan di semua unsur stakeholders ini, yaitu apa yang bisa kita sebut sebagai ideologi pembangunan yang antroposentris, yang sangat berpusat pada manusia, yang kemudian membuat manusia merasa dirinya lebih penting dari semua ciptaan yang lain. Ini muncul mulai kuat dalam sejarah peradaban dunia ketika modernitas dimajukan sebagai yang akan menyelesaikan semua persoalan peradaban kita. Padahal modernitas memiliki juga kecacatan dalam dirinya, memandang alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi. Tapi justru karena itu membuat kerusakan dunia yang luar biasa. Saya setuju tadi dengan Pak Iskandar Wawruntu. Diskusi kita ini terjadi saat kita semua menghadapi pandemi global. Dan menurut hemat saya ini menjadi momen wake up call bagi semua peradaban dunia, bagi seluruh umat manusia. Ketika pelayaran transportasi darat, penerbangan disuruh berhenti, bumi kemudian mendapat kesempatan untuk kembali bernapas dengan leluasa. Manusia diminta untuk kembali tinggal di rumah, itu berarti juga aktivitas pertambangan yang mengeruk tubuh bumi dihentikan. Momen ini mestinya menjadi juga momen kita saling memanggil pemerintah, pihak agama-agama, masyarakat luas, pengusaha, politisi, siapa saja, memaknai kesempatan ini sebagai kesempatan pertobatan massal untuk pertobatan ekologis kita, untuk menegakkan keadilan ekologis. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Beberapa hal yang harus kita dorong. Buat tadi ada teman bercerita mengenai pertanian organik dan contoh-contoh yang positif seperti itu. Di kalangan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, beberapa tahun terakhir mengamati realitas kerusakan lingkungan hidup dalam konteks pelayanan gereja-gereja di Indonesia, ada refleksi teologis yang kuat mengenai apa yang disebut dengan spiritualitas ugahari, spirituality of enough. Manusia mesti mampu mengatakan cukup pada dirinya sendiri. Di doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi manusia tidak pernah merasa puas. Manusia selalu serakah, mau mengumpulkan bagi dirinya. Dan ini satu kritik yang harus jujur kita katakan kepada ideologi kapitalisme yang menumpuk kapital dan selalu merasa tidak puas dengan materi, dengan harta, kekayaan yang dikumpulkan. Gerakan-gerakan sederhana yang juga harus terus dikawal secara konsisten di gereja, di kelompok agama-agama yang lain, saya kira bagian dari spiritualitas ugahari ini, spiritualitas kecukupan, komitmen untuk paperless, komitmen untuk plastikless di dalam pertemuan-pertemuan gerejawi kita dalam persidangan-persidangan gereja dan seterusnya. Kita bersyukur sekarang misalnya dengan teknologi komunikasi digital, kita tidak perlu terlalu banyak lagi mencetak bahan-bahan persidangan yang seringkali kemudian terbuang. Kita bisa berhemat banyak sekali. Pengalaman gereja kami dengan sidang raya terakhir itu, kami berhemat ratusan juta. Ketika tidak lagi terlalu banyak bahan-bahan sidang dicetak, yang pada akhirnya nanti juga dibuang. Hal-hal seperti itu.
Lalu yang kedua yang juga saya mau katakan, Bu, hampir selesai, ialah kita juga kembali diajak untuk berpikir tentang apa yang kita maksudkan dengan rumah Tuhan. Agama-agama di Indonesia memberi begitu banyak energi, investasi untuk membangun gedung ibadah, masjid, gedung gereja, wihara, pura, dan seterusnya. Sekarang gedung-gedung itu ditutup dan kita kembali berbakti di rumah masing-masing. Tapi juga sangat penting mengedukasi umat untuk berjumpa Tuhan di alam. Jadi kemudian ini menjadi sebuah agenda yang tepat sekali kita dorong agar agama-agama konstruksi ajaran-ajarannya supaya ajaran-ajaran itu menjadi ajaran yang menghidupkan tidak saja bagi manusia tapi juga bagi alam. Saya setuju dengan sejumlah teman Pak Iskandar tadi bahwa peran edukasi pemimpin agama perlu diperkuat. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Abdul Qadir Riyadi, Pak. Terima kasih, Bu Wening. Saya ingin memulai dari otokritik ya terhadap apa yang selama ini kita sebagai umat Islam telah lakukan. Dan menurut saya dalam kadar tertentu itu membawa dampak terhadap kerusakan lingkungan. Kalau saya ke masjid, saya sering sekali melihat orang berwudu itu dengan air yang terlalu berlebih. Eksesif ya, kata Pak Iskandar tadi. Saya sangat prihatin. Yang mestinya wudu dengan keran yang secukupnya, tapi ini wudu dengan air yang mengalir sangat deras. Nah, ini ada Kiai Zamroni, MUI. Saya punya usulan, apakah tidak bisa umpamanya dibuat fatwa ya, agar penggunaan air ketika berwudu itu dibatasi. Atau ekstrimnya mungkin apa tidak dalam sehari dalam setahun itu kita membuat hari besar, namanya hari besar tayamum. Tidak pakai wudu dalam sehari. Ini usaha-usaha kita untuk mengedukasi masyarakat, warga, agar sadar akan pentingnya air, reservasi air. Pada tahun 1990, saya pernah membaca sebuah artikel ketika saya kuliah di Al-Azhar di Kairo. Ada yang memprediksi bahwa Perang Dunia Ketiga nanti itu terjadi karena perebutan air. Dan kita sekarang sudah merasakan betapa dampak dari krisis air terhadap kebutuhan kita sehari-hari. Air semakin hari semakin susah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya senang dengan informasi dari Bu Pendeta Mary tadi bahwa di gerejanya itu ada dalam waktu tertentu, tadi disebutkan saya lupa, ada khutbah-khutbah yang hanya menyinggung soal lingkungan. Nah ini menarik sekali ini untuk diterapkan di masjid. Saya berpikir bisa enggak ya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama didukung oleh MUI mengeluarkan himbauan kepada para khotib pada hari tertentu itu khutbah dengan tema tentang lingkungan saja, bukan tentang yang lain. Saya kira ini akan menjadi gerakan yang konkret ya untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin nyata. Kemudian yang lain adalah saya beranjak kepada tataran wacana sekarang. Tadi ada pertanyaan mengenai apa yang salah dengan cara kita beragama. Menurut saya tidak ada yang salah menurut saya, hanya saja memang dunia ini adalah tentang pertarungan yang abadi antara agama dan uang. Dan sekarang kita merasakan agama sementara ini kalah dengan kekuatan uang. Kekuatan kapitalisme, ya, kekuatan yang tadi disampaikan oleh Pak Iskandar dan Kiai Zamroni, kekuatan keserakahan. Kekuatan keserakahan yang berakibat kepada hilangnya keseimbangan alam. Nah, kita berada di pihak mana? Kalau kita berada di pihak uang, maka kita menjadi bagian dari evil forces, ya, kekuatan-kekuatan jahat yang akan merusak bahkan menghancurkan alam dan menghancurkan kita semua. Nah, jika kita berada pada pihak agama, maka apa yang kita lakukan pada hari ini sudah benar. Kita harus menghimpun kekuatan bersama
untuk melawan kekuatan kapitalisme yang pada akhirnya membawa kerusakan yang sangat brutal dengan dampak raksasa yang sangat mengerikan terhadap lingkungan dan terhadap masa depan manusia. Jadi saya kira kita harus menghimpun kekuatan bersama. Yang Muslim, yang Kristen, yang lain harus bersama-sama mengatasnamakan agama melawan kekuatan-kekuatan jahat yang ingin merusak kita. Baik, Pak. Terima kasih. Terakhir Pak Iskandar, kami persilahkan Pak. Mungkin 2 menit. Pak Iskandar, apakah masih di situ? Masih kedengaran? Ya. Silakan Pak. Jadi saya nambahkan sedikit. Memang kita bisa lihat tadi pendapat-pendapat bisa menyimpulkan bahwa ada yang kita bisa lakukan secara struktural, bagaimana kita melibatkan struktur eksternal kita, mungkin yang terkecil keluarga kita libatkan pada upaya-upaya yang baik, karena saya rasa Islam atau umat beragama amat berpotensi untuk merubah dunia ini dari profit oriented yang hanya kepada kepentingan finansial menjadi sesuatu yang berorientasi pada kebarokahan, kepada keberkahan hidup. Nah, itu yang eksternal. Tetapi yang internal ini saya anggap lebih penting. Bagaimana kita sendiri sebagai pribadi-pribadi mulai menyikapi sebuah sikap yang bijaksana terhadap barang-barang yang kita input dalam kehidupan ini. Dan ini menjadi hal yang terpenting. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan Islam itu harus dimulai pada diri kita sendiri. Nah, bagi saya, memakan produk-produk yang penuh dengan kimia-kimia yang tidak terurai, yang terwakili oleh hampir semua produk industri zaman sekarang, menggunakan obat-obatan yang penuh dengan permasalahan efek sampingan yang hanya menguntungkan farmasi-farmasi pada akhirnya, itu menjadi sesuatu yang harus kita awali dalam sikap. Jadi kita sendiri harus bersikap dalam hal tersebut. Ya. Dan di sini yang saya sendiri menganggap, ya percuma sebagai ulama kalau kita mendengung-dengungkan masalah lingkungan, tentang masalah keadilan terhadap alam, tapi kita sendiri masih tidak adil kepada tubuh kita. Ya, jadi ini harus diawali dengan sesuatu yang real, konkret pada diri sendiri. Karena bayangkan kalau kita melakukan sesuatu yang diamini oleh 70 triliun pangkat 17 dari sel makhluk yang ada di tubuh kita, semua mengamini apa yang kita lakukan, itu menjadi energi yang bisa merubah dunia. Ya. Kita sebagai manusia mempunyai potensi tersebut. Kira-kira itu. Ya, terima kasih banyak para narasumber ini, luar biasa. Kita melihat bagaimana terbukanya perspektif-perspektif beliau berempat. Kita melihat bagaimana beliau-beliau merespon kritik dengan melakukan otokritik. Luar biasa sekali. Poin-poin yang bisa diambil misalnya soal keseimbangan ritual sosial, kemudian spiritualisme berkecukupan, spiritualitas kecukupan, kemudian bahkan sampai ke persoalan implementatif, memberikan solusi-solusi secara konkret, misalnya lewat fatwa. Ini satu masukan yang luar biasa. Sekaligus tadi soal air wudhu, menjawab juga pertanyaan salah seorang penanya, yaitu Matius. Kemudian ada pertobatan ekologis. Saya kira ini satu hal yang perlu menjadi bagi diri kita sendiri. Secara individu tadi dikatakan oleh Pak Iskandar, perubahannya secara struktural, tapi juga perubahan dari diri kita sendiri. Kita sendiri melakukan pelan-pelan, keluarga kita, sosial kita, dan kemudian yang terakhir ini saya kira penting dari Ibu Mary tadi, bahwa kesalahan tidak hanya dari praktik agama, tetapi juga dari bagaimana praktik-praktik dalam politik, bisnis, dan lain sebagainya, di mana seringkali elit politik kong kali kong, ya saya kira ini pendapat saya sendiri dengan pengusaha misalnya seperti itu. Nah ini yang terakhir adalah Bapak Suwitnya Utomo dari BRG yang nanti akan memberikan paparan sedikit, sekaligus nanti menutup forum ini. Kemudian tapi jangan left dulu, jangan leaving the meeting dulu, karena nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai sharing nanti PowerPoint-nya dan juga bagaimana mengambil sertifikatnya. Terima kasih Pak. Sekarang mohon Pak Suwitnya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, para narasumber yang kami hormati, para pemirsa sekalian. Ada sedikit
dari kami dari BRG setelah tadi melalui beberapa pembahasan yang cukup bagus, sangat menarik ya pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para narasumber. Kami akan menyampaikan beberapa poin barangkali sebagai penutup dan semacam merangkum apa yang sudah kita lakukan selama 3 kali seminar ini. Yang pertama, serial seminar agama dan lingkungan ini pertama tentang waktu itu puasa, pelaku spiritual dalam menahan diri dari merusak alam. Kemudian yang kedua, merawat alam sebagai ibadah. Dan yang ketiga ini saat ini mengasihi sesama dan generasi berikutnya. Baik, perlu kami sampaikan kenapa kok kemudian kita ini melakukan kegiatan ada pendekatan agama di dalam lingkungan, terkait dengan lingkungan. Sebagaimana kita ketahui, Badan Restorasi Gambut ini kan diberikan amanah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi berbagai pihak di dalam melakukan restorasi gambut. Restorasi gambut ini adalah bagian dari pemulihan fungsi lingkungan, bagian dari fungsi pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kemudian selama berjalannya waktu BRG dengan program-program melakukan restorasi, memulihkan lingkungan gambut yang sudah rusak, itu kemudian terpikirlah oleh kami bahwa rupanya pendekatan teknis saja itu tidak cukup di dalam melakukan restorasi gambut secara efektif. Nah, oleh karena itu, kemudian di tahun 2018, 2017, 16 BRG berdiri, 2017 mulai program-program, nah mulai 18 sudah mulai banyak kegiatan dan sebagainya. Ini kita mempertimbangkan pendekatan keagamaan di dalam menjaga lingkungan itu. Yang pertama alasannya adalah berdasarkan berbagai penelitian itu memang kerusakan alam lingkungan ini, baik itu kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan sebagainya itu, akar permasalahannya itu adalah dari perilaku kelembagaan. Di mana perilaku kelembagaan itu salah satunya adalah perilaku manusia itu sendiri yang menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut. Nah, ini termasuk juga di dalam kebakaran lahan gambut misalnya, terjadinya kekeringan gambut seperti saat ini juga karena faktor manusia. Nah, kemudian dari situ kalau kita lihat secara perspektif Islam itu seperti disampaikan tadi Pak Kiai Haji Zamroni di surat Ar-Rum 41, rupanya memang sudah diingatkan 1400 tahun yang lalu itu bahwa berbagai kerusakan di muka bumi ini adalah karena faktor manusia, karena perbuatan manusia. Kemudian di kotak yang sebelah kanan yang hijau itu juga sebetulnya Allah itu sudah berpesan Tuhan itu kepada kita itu, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, seperti itu. Dari 2 ayat itu di Al-A'raf 56 itu kemudian kita berpikir, oh memang betul kerusakan ini karena faktor manusia itu sangat memegang peranan penting. Karena apa? Berdasarkan penelitian juga tidak mungkin itu lahan gambut itu tiba-tiba terbakar secara alami itu. Itu kemungkinannya sangat kecil. Pasti itu ada faktor manusia yang memicunya. Gitu. Nah, oleh karena itu kemudian barulah kami berpikir. Oleh karena itu perlu, saya kira, pendekatan moral keagamaan ini untuk melengkapi pendekatan yang ada di dalam melakukan restorasi gambut. Karena apa? Pendekatan moral keagamaan ini menyentuh aspek terdalam dari hati manusia, yaitu nilai atau value atau kepercayaan atau keimanan. Jadi kalau sudah menyangkut value bahwa kita menghargai sesuatu, kepercayaan itu memang sudah sangat kuat. Dan itulah kemudian kita gunakan pendekatan keagamaan ini. Lanjut. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari seminar ini? Kemudian BRG itu adalah institusi pemerintah, di mana di dalam program-programnya itu memang pendekatannya adalah secara normatif. Ya. Kemudian seperti itu. Oleh karena itu, kemudian kami bekerja sama dengan ICRS, di mana di sana ternyata sudah dipelajari, sudah dilakukan riset, kemudian berbagai kegiatan yang menyangkut hal ini. Nah, ICRS ya, sehingga kemudian kamilah melakukan kegiatan 3 seminar ini yang untuk tahap awal. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari seminar yang pertama, kedua, dan ketiga? Yang pertama adalah bahwa agama-agama maupun kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu rupanya memiliki kesamaan nilai yang dijunjung tinggi terkait dengan alam. Yang pertama adalah
bahwa manusia ini kan bagian dari alam. Dan ada kewajiban bahwa manusia itu harus menjaga, memelihara, melestarikan alam itu sebagai salah satu harmoni di dalam sumber kehidupannya. Karena manusia juga tergantung kehidupannya dari alam itu sendiri. Nah, itu yang penting. Karena ini kemarin sudah disampaikan dari perspektif Islam, Kristen, dan kemudian Buddha, dan sebagainya, Katolik, dan sebagainya, itu rupanya seperti itu. Yang kedua, ini yang penting yang saya ambil istilahnya ini dari waktu itu Pak Tuan Guru ini yang di NTB. Tetapi ini penting juga, saya kira berlaku sama ini, bahwa tiap-tiap umat beragama itu perlu mengembangkan energi keimanan. Energi keimanan itu artinya apa? Untuk menghidupkan apa? Karena kalau hanya keimanan saja, ya katakanlah keimanan di dalam hatinya, dia punya energi bahwa kita harus merawat alam ini, tidak boleh merusak. Itu baru berupa tekad keimanan di dalam hati, tapi harus diwujudkan di dalam sikap untuk bertekad tidak merusak alam, tetapi harus masuk juga mestinya di dalam perilaku menjaga amanah Tuhan di dalam menjaga alam ini. Sehingga dari keimanan tadi mewujud di dalam sikap yang positif dan berperilaku. Nah, berperilaku untuk menjaga alam. Contoh adalah kemarin yang di seminar sebelumnya ada Ibu Nisa yang kemudian yang di itu ya yang dari pesantren itu, kemudian termasuk yang dari NTB itu, bagaimana perilaku menjaga alam itu diwujudkan dalam bentuk pesantren seperti itu. Dan mereka bertanam berbagai macam tanaman dan sebagainya. Nah, kemudian pelajaran berikutnya adalah bahwa puasa sebagai laku spiritual ya, itu sarana menahan diri untuk mengurangi tindakan yang merusak atau mengganggu keseimbangan alam ini. Sehingga ada waktu-waktu di mana kita barangkali berkontemplasi untuk merenung kembali untuk menentukan tindakan selanjutnya. Berikutnya, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil yaitu bahwa ada kesamaan, ada benang merah yang sama di mana nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama itu merawat alam ini merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Nah, ini yang saya simpulkan, bahwa ternyata kalau kita merawat alam ini dilandasi dengan bahwa itu memang perintah dari Tuhan, itu juga bagian dari ibadah. Nah, kemudian yang penting dari berbagai nilai tersebut, maka ke depan saya kira perlu ada perubahan paradigma, di mana pada waktu memanfaatkan alam, sekarang ini kan memanfaatkan alam, namun juga ada unsur merusaknya. Sehingga kita jumpai bahwa kondisi alam kita, terutama ekosistem gambut itu sekarang dalam kondisi kering, sering terbakar, dan sebagainya. Itu adalah memanfaatkan alam, tetapi masih ada unsur merusaknya. Paradigma harus kita bentuk atau kita bangun menjadi memanfaatkan alam tanpa berbuat kerusakan. Itulah yang harusnya kita capai. Nah, ini kita bisa contohkan berbagai praktek-praktek di mana memanfaatkan alam tanpa berbuat kerusakan. Yang di pondok pesantrennya Ibu Nisa itu seperti itu, bahkan tanaman-tanaman yang tidak kita kenal sekarang pun bisa ditumbuhkan, kemudian pupuk dengan sangat minim, kemudian bisa dari berbagai hal itu bisa mencukupi kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Lanjut. Kemudian berikutnya langkah-langkah ke depan ini saya kira sangat diperlukan untuk menyelamatkan alam ini dari kerusakan. Karena apa? Karena jangan sampai nanti kita mewariskan kepada anak cucu itu justru kondisi yang sudah rusak. Nah, sekarang memang sudah rusak, tetapi jangan sampai semakin rusak. Oleh karena itu, paling tidak yang diperlukan ke depan adalah yang pertama, kita memerlukan semacam kolaborasi antar berbagai program dan praktek kegiatan dari agama-agama maupun kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, dan juga dari masyarakat adat untuk apa? Untuk menyebarluaskan inovasi-inovasi dalam menjaga alam ini. Inovasi itu artinya temuan-temuan baru ataupun praktek-praktek yang memang kita anggap baru dan itu baik untuk disebarluaskan. Contoh pada waktu tadi yang dari Jogja, nah dari Pak Iskandar, bagaimana kita bisa mempunyai praktek bioorganik, nah seperti itu. Organik, kemudian praktek-praktek lokal yang memang itu bagus itu kita kolaborasikan untuk disebarluaskan. Yang kedua, saya kira contoh-contoh yang baik dan sukses di dalam menggerakkan masyarakat menjaga alam ini
bisa kita contoh, kita sebarluaskan sebagai bahan pembelajaran bersama, terutama untuk di lingkungan ekosistem gambut. Sebagai contoh yang dari Jawa Timur itu bagaimana itu, yang dari Nusa Tenggara waktu itu Tuan Guru bagaimana bisa menggerakkan orang untuk menanam, padahal situasi lingkungannya cukup tandus sebetulnya di sebelah sana itu. Bagaimana untuk menggerakkan orang seperti itu. Nah, kemudian kalau dari kami sendiri BRG ke depan ini memerlukan, saya kira dari hasil diskusi itu ternyata banyak perspektif dan juga yang sangat bermanfaat barangkali untuk program ke depan, sehingga ke depan barangkali BRG juga perlu memperluas basis kerjasama ini dengan berbagai pihak untuk penguatan pendekatan keagamaan ini di dalam restorasi gambut. Lanjut. Nah, ini perlu kami informasikan bahwa pada saat ini BRG sudah melakukan kerjasama itu antara, kalau untuk agama Islam dengan MUI waktu itu, kami membangun, membuat bagaimana dai-dai peduli gambut itu kita berikan peningkatan kapasitas, sehingga saat ini berjumlah 257 itu saat tahun 2018. Kemudian untuk agama Kristen, kami juga sudah kerjasama dengan PGI, di mana saat tahun 2018 kita melakukan lokalatif dan sebagainya, berada 104 namanya gereja peduli gambut para pendeta. Lanjut. Nah, inilah yang kemudian di tahun ini kami mencoba memperkuat kembali, karena kalau tahun-tahun sebelumnya kerjasama kami itu masih berada di tataran peningkatan kapasitas dai. Nah, peningkatan kapasitas dai itu terutama masih berada di ranah kognitif pengetahuan dan sebagainya. Oleh karena itu di tahun ini kami berharap bahwa dari ranah kognitif itu kemudian akan kita kembangkan ke dalam ranah yang lebih nyata. Artinya harus ada praktek dan percontohan. Nah, disitulah kami coba membuat tahun ini, setelah lokalatif dai, tahun lalu kita lakukan di wilayah Sumatera ya untuk Jambi, Riau, dan Sumsel, itu kemudian tahun ini 2020 para dai itu akan kita berikan lagi namanya peningkatan kapasitas segi teknis. Kalau pada tahun lalu itu dari segi keagamaan dengan cara membuat buku khotbah, kemudian diajarin tentang fatwa-fatwa MUI terkait dengan lingkungan, kemudian terkait dengan karhutlah dan sebagainya, aspek dakwah. Kemudian yang ini adalah aspek teknisnya. Pada waktu mereka mendakwahkan dilarang membakar di gambut, berdosa apabila membuat kerusakan dengan cara membakar dan sebagainya, tetapi kemudian pada waktu ditanya oleh petani, gimana Pak caranya biar kami nggak harus bakar di gambut, petani di gambut. Nah, oleh karena itu, tahun ini kita harapkan nanti setelah masa pandemi ini, para dai itu kemudian kita sekolah lapang petani gambut. Nah, kita buat mereka untuk belajar bagaimana bertani di gambut tanpa membakar dengan pupuk alami, seperti itu. Nah, setelah itu baru masuk tahap ketiganya, itu diimplementasikan di lingkungan masjid, menjadi masjid peduli gambut. Di sana kemudian para dai yang sudah sekolah lapang tadi bersama kader sekolah lapang akan mempraktekkan. Nah, dakwahnya adalah dengan cara mempraktekkan atau dakwah tentang materi-materi yang terkait dengan bagaimana fatwa karhutlah, bagaimana ceramah-ceramah tentang keagamaan yang terkait dengan lingkungan, kemudian diikuti juga mempraktekkan bagaimana kalau bertani di gambut tanpa membakar, kemudian kita dorong untuk membuat percontohan di masjid itu. Seperti itu. Sehingga di tahun ini kita harapkan nanti kita akan berangkat dari segi agama Islam, berangkat dari dakwah dengan lisan menuju dakwah dengan memberi contoh. Seperti itu. Sehingga kita harapkan paling nggak di tahun ini menjadi masjid peduli gambut. Baik, saya kira demikian dari kami. Kami harapkan juga nanti ke depan barangkali berbagai institusi yang memang memungkinkan kami untuk bekerja sama memperkuat pendekatan ini, kami BRG tetap membuka kesempatan. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber pada hari ini, Profesor Abdul Qadir, kemudian Ibu Mary Polimon yang dari sangat jauh dari NTT, Bu. Kemudian Pak Iskandar yang dari Jogja, kemudian Pak Yai Zamroni Hasan, di mana kami pernah ke pesantrennya, Bu, tuh di Kalimantan Barat. Beliau baru mendirikan pesantren.
Kami ucapkan terima kasih. Kemudian kepada para peserta seminar juga kami ucapkan terima kasih. Saya kira secara resmi karena kami dari BRG diberi tugas untuk menutup ini, kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka serial seminar ini ditutup dan kami serahkan kembali ke moderator, barangkali masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Swiknyo. Nah, ini ada pengumuman dari ICRS dan BRG. Jadi tautan mungkin bisa dilihat ya, tautan materi gambut itu ada di https brg.go.id ya. Kemudian juga ada tautan materi presentasi ini di https ya, ini bisa dilihat ya mungkin ya. Terus kemudian sertifikat baru bisa diakses mulai hari Kamis. Jadi teman-teman nanti yang hadir di dalam forum ini bisa mendapatkan sertifikat dari ini teman-teman ICRS dan juga BRG yang akan mempersiapkan hal tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada semua para narasumber, Pak Abdul Qadir Riyadi, kemudian Ibu Pendeta Mary Kolimon, Bapak Iskandar Boboruntu, Bapak Kiai Haji Zamroni Hasan, juga Bapak Aswiknyo Utomo atas suatu diskusinya yang luar biasa pada hari ini. Saya kira kita belajar banyak dari perspektif agama, tetapi juga dari perspektif yang lain, perspektif sosial, tadi ekonomi, juga psikologi. Dan juga terima kasih kepada teman-teman ICRS dan BRG yang sudah membuat acara ini menjadi bisa kita akses bersama. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Aturan-aturan yang sekarang dipakai oleh pemerintah dengan adanya social distancing itu adalah salah satu untuk real dari